Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul kembali di masjid yang insya Allah kita cintai bersama ini, Masjid Pemenggalan, dalam keadaan sehat walafiat, lapang segala urusannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan duduk-duduk kita kali ini sebagai pemberat amal timbangan kita kalau di hari akhir. Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang udzur yang memperbolehkan seorang untuk tidak puasa. Saya akan mengulang sedikit pembahasan tentang udzur yang memperbolehkan seorang untuk tidak puasa, karena pada dasarnya seorang yang mukallaf itu ya sudah balik, sudah berakal, dia muslim, wajib untuk puasa. Dan di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya udzur itu ada dua macam. Yang pertama apa, Pak? Udzur yang nampak jelas. Contohnya siapa? Lali, Pak, gitu. Orang yang sakit atau musafir yang menempuh perjalanan yang jauh, kan kelihatan orang yang safar menempuh perjalanan yang jauh, ya kan, lelah wajahnya, pakaiannya lusuh, gitu, Pak, gitu. Rambutnya berantakan. Maka mereka tidak mengapa untuk menampakkan tidak puasa di hadapan orang lain. Akan tetapi bagi orang yang memiliki udzur, tapi udzurnya itu tersembunyi. Contohnya mereka adalah wanita yang sedang haid, orang yang safarnya pendek, tidak terlalu jauh. Maka lebih utama dia tidak menampakkan bahwa dia tidak puasa. Tujuannya apa? Agar tidak disuudzoni oleh orang lain. Ini kayak orang poso yuk, jangan-jangan lagi males ya. Baik. Yang pertama adalah musafir. Ini mengulang, Pak, nggih. Walaupun mengulang itu penting, karena kalau nggak diulang saya yakin pada lupa. Ya kan? Musafir artinya orang yang melakukan perjalanan. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa seorang yang safar itu boleh untuk buka puasa dengan syarat. Yang pertama kan kemarin tidak bermaksud dengan safarnya itu melakukan tipu daya. Maksudnya bagaimana? Misalkan saya sekarang jam 8 pagi, ora sahur, Pak, nggih wau dalu meleh banget. Bagaimana caranya agar makan ini halal, nggak dosa? Kalau makan langsung kan dosa. Yaudah saya tak pergian lah ke Purwokerto. Yaudah naik motor, begitu sampai ke Bumen, mampir nasi Padang, mangan sewarge, lanjut Purwokerto, Bali mana? Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ada unsur mengelabuhi syariat. Dan sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala itu mengetahui niat-niat kita. Jadi dengan niatnya seperti apa tahu. Baik. Kemudian syarat yang kedua bagi seorang yang safar boleh untuk buka puasa adalah perjalanannya bukan untuk maksiat.
Dan beda dua kasus, perjalanan untuk maksiat dengan bermaksiat di perjalanan, itu beda. Oke, Pak nggih? Kalau perjalanan untuk maksiat memang tujuannya secara asal itu dia mau bermaksiat kepada Allah. Contohnya misalkan ada seorang mau ke Jakarta. Untuk apa? Untuk selingkuh misalkan. Kan selingkuh haram, Pak nggih? Ya kan? Ini nggak boleh karena rukhsah itu, rukhsah keringanan syariat tidak didapatkan bagi orang yang bermaksiat. Atau safar dari kota ini ke kota yang lain dalam rangka untuk apa? Untuk akad riba. Berarti kan mau bermaksiat, tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah buka puasa. Tapi kalau seandainya tujuan asalnya safar itu mubah atau halal, kemudian di tengah safar dia bermaksiat, maka tetap boleh berbuka puasa. Contohnya, orang mau silaturahmi dari Purworejo mau ke Jakarta untuk menghadiri pesta perkawinan saudaranya. Di tengah-tengah jalan dia misalkan minum khamr misalkan, naudzubillah, atau main perempuan misalkan, naudzubillah. Maka ini namanya bermaksiat ketika safar, bukan bersafar untuk bermaksiat. Saged dipahami Pak nggih insyaallah nggih. Barakallahu fiikum. Baik, kemudian syaratnya yang ketiga adalah jarak tempuhnya sekitar 80 sampai 85 km. Berarti kalau jarak tempuhnya kurang dari 80 km tidak dinamakan safar. Kalau dari Purworejo ke Jogja niku pinten Pak? 50-an Pak nggih, napa pinten? Pinten Pak? 50 kalau dari sini start Pak nggih. Nah, 60 lah, sekitar 60 km. Belum termasuk safar. Belum boleh buka puasa. Syarat yang keempat, sudah keluar dari kotanya, dari tempat tinggalnya. Misalkan kalau seandainya kita mau safar nih jam 10 siang nanti. Dari pagi itu belum diperbolehkan untuk buka puasa. Boleh buka puasa kapan? Ya nanti kalau sudah lewat dari tempat tinggal kita misalkan mau Jakarta. Kan lewat Kebumen, sampai Kebumen baru boleh buka puasa. Adapun ketika kita masih di rumah, ya durung boleh mangan. Soalnya apa? Jenengan bukan musafir saat itu. Paham lagi? Baik. Kemudian kemarin juga sudah kita membahas, bagi musafir itu mending poso apa mending orang poso ya? Tergantung kondisi safarnya. Kalau seandainya safarnya itu nyaman, tidak ada masyaqqah, tidak ada rasa berat sama sekali, misalkan iya panjang, masya Allah, jauh, tapi ditempuh dengan pesawat. Ya kan, dengan pesawatnya AC. Tidak ada pesawat nggak ada AC-nya Pak, semua AC. Kan ringan itu, ya kan. Tidak begitu berat, maka bagusnya dia puasa. Tapi kalau seandainya mau buka puasa, monggo, tetap boleh. Karena alasan untuk buka puasa ketika orang safar itu bukan adanya rasa berat atau tidak berat, bukan. Tapi adanya safar atau tidak safar. Alasannya itu bukan karena nek poso ki angel, nek poso ki abot, bukan itu. Tapi alasannya memang safar. Seperti paham mboten Pak? Ini kan. Beda dengan sakit. Kalau sakit alasannya apa? Adanya sakit itu masyaqqah nanti kita sebutkan. Kalau safar ya udah, orang mau safar nyaman atau tidak nyaman selama itu jaraknya memenuhi 80 km lebih, itu boleh buka puasa. Tapi kan pertanyaannya lebih utama mana? Puasa atau tidak puasa? Itu masalahnya. Kalau nggak nyaman pakai motor misalkan ke Purwokerto dari sini, kan panas-panasan, kangenan mesti ngelak Pak, mesti haus. Itu bagusnya buka puasa. Tapi kalau mau puasa, ya monggo. Tidak masalah seperti itu. Baik. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Ya kan? Sekarang orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, mereka adalah wanita yang mengalami haid, mengalami nifas, ataupun mengalami keguguran. Mereka ini
tidak puasa bahkan haram hukumnya berpuasa. Masya Allah Pak Nggih, malah haram hukumnya, tidak sah dan berdosa ketika puasa. Tak poso lah, melu kanca-kancane. Nggak boleh seperti ini, ya kan? Haram hukumnya. Jika seorang wanita berhenti haid atau nifasnya di bulan Ramadan sebelum fajar, meskipun 1 menit, misalkan fajar itu jam 4:05, seorang wanita ternyata sucinya 4:04. Diketahui dengan apa? Berhentinya darah atau keluar cairan putih. Nah, ini wanita lebih paham. Nah, Bapak kayaknya nggak begitu paham masalah seperti ini, nggak Bang? Sampai tua pun nggak begitu paham. Gimana? Bojone haid berdua lah, terserah. Tahu-tahu suci Pak ya. Kalau sudah bilang walaupun suci Pak, ya. Alhamdulillah gitu ya kan. Adapun tanda sucinya Allahu a'lam, tidak tahu, itu urusannya perempuan, masalah perempuan. Tapi Ustaz juga harus tahu ini. Repotnya jadi Ustaz itu Pak, harus tahu masalah perempuan. Ya kan? Nah, kalau seandainya ada seorang wanita, dia suci semenit sebelum fajar, dia tetap wajib untuk berpuasa di hari itu. Ustaz, sahurnya bagaimana? Walau jur'atan min ma', walaupun dia sahur dengan apa? Seteguk air. Kan dia nggak mungkin 1 menit lagi kok makan nasi ya kan, sambilnya mana, kerupuknya mana, terus gawe teh, gawe kopi, nggak bisa, nggak sempat waktunya. Dengan apa? Yuk minum seadanya. Setelah itu puasa dan sah puasanya ketika itu. Nah, dia boleh untuk menunda mandi wajibnya. Sampai kapan? Ya sampai sebelum sholat. Tapi tidak boleh sampai keluar waktu sholat subuh dengan terbitnya matahari. Ini nggak boleh. Tapi mengakhirkan waktu mandi untuk sahur terlebih dahulu untuk persiapan, maka tidak masalah bagi seorang wanita untuk mengakhirkan waktu mandi dengan syarat tidak keluar dari waktu subuh. Baik, sekarang permasalahan Pak. Ada seorang wanita, dia merasakan gejala ini mau haid, berarti dari suci ke haid Pak nggih. Ibu nggih, jangan Bapak, saya nggak ngajak bicara Bapak ya. Sudah waktu asar kok mulai ada rasa-rasa haid. Saya juga nggak tahu rasanya seperti apa Pak. Hanya ada gejalanya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya perempuan. Tapi darahnya itu nggak keluar, melainkan setelah masuk waktu maghrib. Puasanya sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Jawabannya sah. Kenapa? Yang namanya haid itu bukan hanya rasa, tapi memang darahnya keluar. Baru seorang wanita itu dihitung dia haid jam 5 sore. Tapi kalau seandainya jam 5:30 keluar darah haid, sudah batal puasanya. Ini yang kadang disayangkan soalnya wanita Pak nggih. Waduh, ya Allah, wis meh de dadak metu barang dan. Tapi ya udah, itu takdir Allah, ketetapan Allah yang telah digariskan untuk para perempuan, diterima, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penak itu di wong lanang orang ngrasani haid yo, enak sih. Ya kan? Baik. Sekarang nifas. Nah, seorang yang melahirkan itu biasanya dan kebanyakannya adalah mengalami nifas. Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, ya kan? Paling lama 40 hari. 40 hari. Setelah 40 hari, wanita tersebut harus mandi wajib. Setelah itu baru boleh dia berpuasa, boleh sholat, dan boleh berhubungan suami istri. Jika dalam masa 40 hari ini darah keluar kembali, jika dalam masa 40 hari, nah saya ulangi lagi permasalahan Pak Nggih, jika darah nifas berhenti sebelum 40 hari, kan paling lama nifas itu 40 hari. Sebelum 40 hari berhenti, 30 hari misalkan berhenti.
maka wanita itu wajib mandi, wajib mandi janabah, mandi besar, dia wajib. Setelah itu dia sholat, setelah itu dia puasa, kalau itu di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya sudah 5 hari suci, tapi kok keluar darah lagi, tapi itu belum lewat 40 hari ya, belum lewat 40 hari, maka status darah itu tetap dihukumi sebagai darah nifas. Status darah tersebut tetap dihukumi sebagai darah nifas selama belum lewat 40 hari. Ustaz, tadi puasa yang sudah saya kerjakan ketika darah berhenti itu seperti apa? Hukumnya sah. Hukumnya sah karena jenengan sudah suci, sudah berhenti darahnya. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Nah, sekarang bagi wanita yang keguguran, hukum puasa dan sholat bagi wanita yang keguguran sangat tergantung dengan kondisi janin yang keluar seperti apa wujudnya. Kalau seandainya belum berwujud fisik manusia, baru gumpalan darah, ya kan, belum berbentuk apapun itu, baru seperti apa, darah yang rompal-rompalnya itu, maka darah ini tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah istihadhah, darah rusak, darah penyakit. Perempuan tadi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Puasanya ya seperti orang biasa. Sholatnya ketika hendak sholat, dia wajib berwudu. Walaupun belum batal. Lah dengan keluarnya nifas itu membuat dia wajib berwudu setiap kali sholat. Ini bagi perempuan yang istihadhah atau keguguran tapi bentuk janinnya itu belum lengkap seperti manusia, baru gumpalan-gumpalan darah. Kemudian kalau seandainya bentuk janin itu sudah seperti manusia, sudah terlihat kepalanya, tangannya, kakinya, ya kan? Maka itu dihitung sebagai darah nifas, darah yang keluar, ya kan? Maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya kan? Kapan? Ketika janinnya keluar sudah berbentuk manusia. Nah, ini biasanya setelah kehamilan berumur 81 hari dan paling sering itu 90 hari. Ya. Yang penting dilihat saja Pak Anggi, janinnya itu seperti apa. Kalau sudah berbentuk berarti itu dihitung nifas, kalau belum berbentuk dihitung apa tadi? Istihadhah. Oke. Baik. Sekarang permasalahan wanita. Jika seorang wanita berhenti haidnya pada siang hari di bulan Ramadan, jam 12 suci, ya kan? Apakah wanita itu wajib untuk imsak? Imsak itu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Wajib untuk imsak atau tidak? Artinya boleh dia makan dan minum seperti orang nggak puasa pada umumnya, ya kan? Maka jawabannya, ia tidak wajib berpuasa di sisa hari tersebut. Ada seorang perempuan, dia suci jam 1 siang misalkan, jam 1 siang. Nah, jam 1 siang ini dia lakukan apa itu? Mandi, kemudian sholat duhur. Puasanya seperti apa? Dia tidak wajib imsak ketika itu. Dia tidak wajib imsak, tidak wajib untuk berpuasa di sisa hari tersebut. Tapi tetap wajib sholat. Nah ini. Kenapa alasannya? Karena dia sudah berbuka puasa di hari tersebut dengan uzur yang syar'i. Dengan uzur yang syar'i. Jika uzur syar'i ini sudah selesai di tengah-tengah hari, maka orang tersebut tidak wajib untuk imsak. Bisa dipahami sampai sini Pak? Insya Allah. Baik. Ini
permasalahan yang berkaitan dengan perempuan yang haid. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagai bentuk hati-hati, jenengan itu imsak, menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai tenggelamnya matahari. Bagi siapa? Wanita yang haidnya itu berhenti di siang hari. Kenapa? Karena di sana ada pendapat yang kuat juga mengatakan perempuan yang suci di tengah hari itu wajib untuk imsak sampai sore hari. Tapi tidak dihitung puasa. Tetap dia mengqadha di hari tersebut. Kenapa dia imsak? Karena untuk menghormati bulan Ramadan. Bisa dipahami insya Allah Pak? Ya laki-laki cuek bukan apa-apa. Tapi jenengan akan punya anak perempuan, ya kan? Nah, baik. Kita lanjutkan. Apa hukum mengkonsumsi pil pencegah haid? Dengan tujuan apa? Saya pengen puasa saya itu full 30 hari. Dan juga agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir malah haid, ya kan? Kan repot. Ya kan? Di akhirnya mengkonsumsi pil pencegah haid. Para ulama menjelaskan, Pak. Di antaranya adalah Lajnah Daimah, lembaga fatwa dari negara Arab Saudi. Mereka mengatakan boleh menggunakan pil pencegah haid di bulan Ramadan selama penggunaannya tidak membahayakan kesehatan secara umum. Tapi masalahnya setelah diteliti lagi, pil pencegah haid ini memiliki pengaruh negatif pada kesehatan dan kondisi rahim. Sehingga ahsannya, baiknya, afdolnya tidak menggunakan pil tersebut dan ridho dengan ketetapan Allah. Apa itu? Haid di waktunya. Haid di waktunya. Baik. Nah, nanti gimana Ustaz nggak bisa puasa? Allah itu membuka pintu ibadah di bulan Ramadan tidak hanya dengan puasa. Bisa dengan pintu berbakti kepada kedua orang tua. Bisa melalui pintu sedekah, bisa melalui pintu zikir, bisa melalui pintu doa, bisa melalui pintu membantu fakir, miskin dan lain sebagainya. Maka manfaatkan pintu-pintu yang lain selain puasa untuk meraih pahala di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil. Jangan beralasan karena saya sedang haid, nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Tetap terbuka pintu ibadah. Tetap terbuka pintu ibadah bagi seorang wanita yang haid ketika bulan Ramadan. Jangan beralasan dengan haid kemudian jangan nganggur, gaweannya kur masak terus tiap hari, jangan seperti itu. Baik. Kemudian wanita yang menyusui, tadi yang haid Pak, mudah-mudahan jelas. Wanita yang menyusui, hukum asalnya wanita ini boleh berbuka puasa. Wanita hamil dan menyusui diperbolehkan tidak berpuasa jika mereka khawatir akan, pertama, keselamatan dirinya sendiri, yang kedua, ataupun keselamatan bayinya. Contohnya kalau seandainya dia puasa, lemes, dia sudah diambil oleh anaknya saripati dirinya, dia nggak boleh makan, lemes, ya kan? Dehidrasi, ataupun pasokan ASI jadi sedikit sekali. Ya kan? Ini boleh untuk berbuka puasa. Nah, konsekuensinya ini para ulama membuat sebuah perincian, monggo dipahami bareng-bareng. Wanita yang menyusui ataupun wanita yang hamil, hampir sama kasusnya. Kalau seandainya wanita itu hanya khawatir tentang keselamatan dirinya saja, maka
kewajiban dia itu hanya mengqadha besok di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, janinnya insya Allah sehat. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap bayinya. Dia juga mengqadha saja. Yang ketiga, dia hanya khawatir kepada bayinya saja atau janinnya kalau wanita hamil. Maka dia selain mengqadha ada juga membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan fakir miskin. 1 hari 1 fakir miskin. Ya kan? Nah ini kembalinya kemana? Perempuan insya Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri, apalagi sekarang bisa konsultasi ke dokter. Dokter bisa memutuskan atau bisa mengira-ira. Bu, kalau jenengan puasa, jenengan nggak masalah. Tapi bayi jenengan bermasalah nanti. Oh, berarti dia apa? Yang mana ini? Apa kewajiban orang ini, Pak? Dokter memberikan keputusan. Ibu jenengan kalau berpuasa nggak masalah, kuat jenengan. Tapi saya masalah bayi jenengan. Apa yang dilakukan? Monggo, qadha dan membayar fidyah. Qadha dan membayar fidyah. Ibu jenengan kok naik puasa insya Allah. Naik puasa jenengan itu akan berbahaya karena ini dan bayi jenengan juga bahaya, nanti akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Lah, kemudian wanita ini nggak puasa, apa yang wajib untuk wanita ini? Qadha, kenapa? Qadha tok. Selama dia mengkhawatirkan diri sendiri, dia hanya mengqadha. Tapi kalau dia hanya khawatir kepada janinnya saja atau bayinya saja, berarti dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Pertanyaannya, kalau dikejar Pak nggih, siapa yang membayar fidyah? Apakah ibunya atau siapa? Yang membayar fidyah adalah orang yang wajib untuk menafkahi bayi tersebut. Kalau wanita itu masih punya suami, yang membayar fidyah adalah suaminya. Dengan harta suami, bukan dengan harta istri. Kalau seandainya wanita itu sudah cerai dari suaminya, maka yang membayar fidyah siapa? Siapa Pak? Ya suami. Karena nafkah itu untuk anak tetap wajib bagi suami walaupun sudah cerai. Kecuali suami meninggal, kembali ke siapa? Ke kakek kalau kakeknya masih hidup, atau ke paman kalau pamannya masih hidup. Saya ulangi lagi Pak Anggi. Tadi ada wajib untuk membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu siapa? Kalau wanita itu masih bersuami, yang membayar itu adalah suaminya. Kalau sudah cerai, suami masih hidup, tetap yang membayar fidyah adalah suaminya. Suami kalau tidak mau membayar, dosa dia. Suami kalau tidak mau menafkahi anaknya, dosa dia. Kalau seandainya suami sudah meninggal, yang membayar fidyah siapa? Berarti kakeknya atau paman dari anak tersebut. Nah, jelas insya Allah Pak Anggi. Nah ini. Sekarang kita masuk ke orang-orang yang sudah tua renta, sudah mbah-mbah. Sing wis cedek napa? Cedek nawane Pak? Pacule Pak nggih, cedek pacule. Dan orang yang sudah sakit menaun misalkan, atau sakit, pokoknya sakit lah, ya kan. Lah, agama kita itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang menginginkan pemeluknya itu gampang. Yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan bagi kalian dan tidak ingin kesulitan. Dan ada sebuah kaidah yang sangat masyhur sekali dan umum sekali, namanya itu al-masyaqqatu tajribut taisir. Keberatan yang sangat, kesusahan yang sangat itu akan mendatangkan kemudahan. Ya kan? Dan memang tujuan puasa itu bukan untuk menyiksa kita selaku umat Islam. Tujuan puasa adalah untuk membuat seorang bisa lebih takwa kepada Allah, bukan agar lapar, bukan agar susah, bukan untuk mensusah diri sendiri, bukan, tapi untuk bertakwa. La'alakum tattaqun. Baik, sekarang golongan yang pertama, siapa mereka? Orang yang sudah tua renta. Seorang lansia lanjut usia yang fisiknya sudah sangat lemah dan kalau dipaksakan maka akan gol Pak, sudah selesai. Kalau dipaksakan puasa sudah selesai kehidupannya, maka dia tidak wajib puasa. Bahkan kalau seandainya puasa dia bisa berdosa. Kenapa? Dia memaksakan diri pada perkara yang tidak mungkin dan merepotkan diri sendiri. Nah, bagi orang yang seperti ini sudah tua renta, Mbah. Biasanya dimulai dari berapa tahun, Pak? Durung mesti, tergantung keadaan tuanya. Ada sudah sepuh tapi Masya Allah masih seger. Ada yang masih 70 tahun sudah tidak kuat puasa, ada. Tergantung kondisinya. Orang yang seperti ini yang wajib itu hanya memberi makan fakir miskin, tidak wajib mengqadha. Gimana mengqadha, Pak? Sudah tua. Semakin hari semakin tua. Gimana mau mengqadha? Qadha kan nanti, ya kan? Dia hanya wajib memberi makan fakir miskin. Nah, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik itu pernah didoakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk panjang umurnya. Untuk panjang umurnya, benar doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Beliau itu sampai sepuh banget. Dan ketika sudah tidak mampu puasa, di hari yang terakhir, beliau itu mengumpulkan 30 fakir miskin dan dikasih makan semuanya sekali. Ya kan? Ini cara membayar fidyah. Berarti cara membayar fidyah itu, pertama, bisa dengan kita undang fakir miskin. Monggo, datang griya. Insya Allah ada makanan. Apa itu? Masing-masing mendapatkan satu porsi sate kambing. Ya kan masalah, Masya Allah enak gitu. Atau satu porsi nasi padang. Atau kalau yang mentah itu ya 1,5 kilogram beras. Tapi biasa yang paling mudah itu memberi makanan matang agar bisa langsung dinikmati. Itu lebih bermanfaat dibandingkan diberikan 1,5 kilogram beras. Ataupun caranya ya diantar ke rumah fakir miskin satu persatu. Oh, ini satu, ini kan. Rumah kedua, rumah ketiga diantar sehingga memenuhi 30 fakir miskin. Atau sehari misalkan dengan hari ini nggak puasa, langsung malamnya memberikan makan satu orang miskin. Besoknya lagi, hari besok nggak puasa, sorenya langsung beri makan fakir miskin. Itu tidak masalah, seperti itu boleh. Asal tidak didahulukan. Hari pertama langsung ngasih 30 makan fakir miskin. Ini tidak disetujui oleh jumhur ulama. Kenapa? Karena melakukan sebuah perkara, sebuah ibadah sebelum sebabnya ada. Sebabnya kan sekarang dia tidak puasa. Dan dia belum puasa. Sebabnya belum ada sehingga tidak sah untuk dilakukan. Seperti itu Pak Nggih. Jadi pahami insya Allah. Ya, baik. Kemudian setelah itu orang yang sakit, Pak. Mayoritas ulama mazhabul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang sakit tidak diperbolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan kecuali jika penyakitnya adalah penyakit yang berat.
Karena ada ulama yang berpendapat dengan pendapat yang agak aneh. Ulama juga Pak, tapi tidak terima pendapatnya. Pokoknya semua sakit. Kalau orang itu merasa sakit, ya sudah buka puasa. Cepet tangannya, sakit nggak sakit dia buka puasa. Tapi itu tidak disetujui. Batuk sedikit buka puasa, ya kan? Nggak disetujui. Jumhur ulama, madzhabul arba'ah mengatakan sakitnya harus berat terlebih dahulu ketika dia ingin buka puasa. Penyakitnya berat itu seperti apa, Ustaz? Yang memiliki kriteria berikut ini. Yang pertama, penyakit itu akan bertambah ketika orangnya puasa. Poso kok wetenge tambah loro. Poso kok tambah mumet. Poso kok tambah meriang. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan dia puasa, penyakitnya itu akan lambat sembuhnya. Seharusnya bisa sembuh 2 hari, gara-gara puasa seminggu belum sembuh. Itu dinamakan penyakit berat. Yang ketiga, kalau seandainya dia puasa, itu Masya Allah, dia akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Masyaqqah syadidah. Mumetnya luar biasa mumet. Lemesnya luar biasa lemes, ya kan? Nah, ini orang yang seperti ini tidak boleh puasa. Yang terakhir ini tidak boleh puasa, dia harus berbuka puasa. Apalagi sampai puasa itu menyebabkan dia meninggal, maka tidak boleh dia puasa. Dan ini menunjukkan kaum muslimin muslimat bahwa agama Islam itu memang awalnya mewajibkan, tapi kalau ada hal-hal yang membuat kita repot, kewajiban itu gugur. Gak ada pemaksaan sampai kita di luar batas kemampuan kita. Kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini perhatian penting sekali. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mampu. Baik. Nah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sakit ringan boleh buka puasa tidak, Pak? Tidak boleh. Sakit yang sementara. Sekarang sakit berat, tapi dokter itu mengatakan insya Allah ini ada kemungkinan sembuh. Orang tipes kan lumayan berat, Pak, nggih. Tipes sakit, Pak. Mumet, yuriran, pokoknya kayak jungkir balik, Pak, rasanya belum jelas. Tapi insya Allah sembuh. Maka dia buka puasa, kemudian setelah sembuh dia mengqadha. Yang ketiga, orang yang sakit tapi dokter sudah mengatakan jenengan kayaknya kemungkinan mariki ora ono, Pak. Ada seperti itu, Pak? Sakit seperti itu? Ada. Jenengan tidak punya kemungkinan untuk sembuh. Ya ada kemungkinan, tapi 0, sekian persen, 0,5% ada. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanker stadium berapa contohnya? Stadium 5 atau berapa? Saya nggak paham, ya kan? Orang yang seperti ini, yang terakhir, yang sakitnya berat sekali sampai la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya, itu dia hanya memberi fidyah saja, tidak boleh atau tidak mengqadha, tidak punya kewajiban mengqadha, dia hanya membayar fidyah saja. Ustaz, kalau seandainya dia sudah membayar fidyah kemudian dia sembuh bagaimana, Ustaz? Ya sudah, misalkan ada orang dokter sudah memvonis dia tidak akan sembuh, dia tiap hari bayar fidyah. 5 bulan setelahnya sembuh, Masya Allah, gara-gara minum ramuan A misalkan, ya kan, atau dibekam atau diapakan, ya kan, sembuh, Masya Allah. Apakah dia wajib mengqadha? Jawabannya tidak wajib mengqadha, karena dia sudah melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Apa itu? Bayar fidyah. Sudah selesai kewajibannya, enggak mengerjakan kewajiban sebanyak 2 kali. Fidyah iya, baik qadha juga iya.
Dan ini mengerjakan atau mengambil rukhsah itu disukai dalam syariat kita. Kalau ada rukhsah monggo diambil. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatu. Allah itu senang kalau seandainya rukhsahnya itu diambil, sebagaimana Allah itu tidak suka kalau maksiatnya dikerjakan. Gimana? Jadi kalau jenengan mendapatkan rukhsah, Allah memberi keringanan, ambil saja. Ya kan, ambil saja. Nah ini, Masya Allah Pak. Jadi ada hikmah di balik ini semua. Apa itu? Allah menjadikan ketidakmampuan fisik kita sebagai pintu rezeki bagi orang lain. Ya kan? Akhirnya orang-orang yang tidak mampu mendapatkan makanan. Tapi bukan NBG Pak. Masya Allah. Ustadz, pahalanya bagaimana Ustadz ya? Kan saya sakit, saya pengen puasa. Ya kan? Ada orang bertanya seperti itu, tidak merasa rugi. Sakit, aduh rugi sekali nggak bisa puasa. Sudah sepuh, rugi sekali nggak bisa puasa. Apakah ada orang yang berpikir seperti itu? Dia merasa menyayangkan dirinya sakit ketika bulan Ramadan sehingga tidak puasa. Maka bergembiralah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar." Ketika seorang hamba itu sakit, ketika seorang hamba itu safar, kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Akan tetap dituliskan baginya amal-amal ketika dia tidak safar dan ketika dia sehat. Ini tentu keutamanya luar biasa. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan nanti.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu wa Nabi Muhammad. Wa ba'athna qauman mujahidin wa Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir saya baca ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita itu akan tetap mendapatkan pahala dari kebiasaan yang kita bangun ketika kita mukim dan kita sehat. Kemudian ketika kita safar, kan kita terhalang dari banyak kegiatan. Ketika kita sakit juga seperti itu, terhalang dari banyak kegiatan ibadah. Puasa nggak bisa, sholat berjamaah tidak bisa. Itu argo pahala kita tetap mengalir. Ini Masya Allah, betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat yang karim sekali. Dan ini juga sebagai cambuk motivasi kepada kita agar memanfaatkan waktu mukim kita dan waktu sehat kita sebaik mungkin, sehingga kebaikan itu memang sudah menjadi tabiat dan kebiasaan kita. Sehingga kapan? Ketika kita sakit, kita safar, tetap argo kepahala kita berjalan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita masih punya kesempatan lagi nggak Pak? Satu kali lagi Pak. Nanti kita cek pembahasan apa yang diperlukan, nah sholat tarawih atau untuk sholat yang lainnya. Wallahu a'lam, nanti kita saya cek lagi. Kalau ada pertanyaan monggo Pak, satu atau dua. Oke. Sebenarnya saya kurang bisa nangkep Pak. Orang yang meninggal setelah kita akan belum selesai pembahasannya kita, karena masih ada panduan membayar hutang puasa qadha, panduan untuk membayar hutang puasa, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa singgung di pertemuan mendatang tentang panduan bagaimana orang itu membayar qadha atau fidyah orang meninggal dan seterusnya. Allahu a'lam, agar jenengan hadir juga besok. Gak apa-apa Pak. Gitu. Moga yang lain. Nah, satu lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akhiri pengajian kita kali ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.